Karir saya dimulai jadi reporter desk kriminal 2 tahun. Setelah itu 6 bulan saya megang desk metropolitan itu ngurusin kebakaran dan banjir. Di tahun 2007 di saat saya jadi reporter Istana Kepresidenan, saya masuk tuh dapat promosi sebagai news presenter. Tapi sebagai news presenter itu saya stuck kayak cuman bacain berita 1 menit itu hampir 2 tahun. Kalian bayangin ya, waktu itu ada berita yang cuma semenit. Saya dapat jatahnya dari 7 hari, saya cuma dapat sehari. Di sehari itu saya cuma 5 kali, sekalinya cuma semenit, yang kelihatan muka saya cuma 15 detik. Dan saya jalan itu hampir 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, saya cuma berpikir, pasti ada yang salah sama diri saya. Karena saya ngelihat teman saya yang melakukannya hal yang sama, start di posisi yang sama, dia sudah megang program. Artinya pasti ada yang salah sama saya. Saya sempat nanya ke atasan saya, apa yang salah ya Pak? Gitu. Tapi atasan saya selalu bilang enggak ada yang perlu dirubah. Ada yang perlu diperbaiki? Enggak, udah cukup, itu oke. Tapi buat saya, apa yang salah sama saya gitu. Saya mulai kayak meragukan apa ini benar yang Tuhan mau. Atau kadang-kadang kan Tuhan nggak buka, karena Tuhan pengen ngarahin kita ke tempat yang lain. Di tengah segala kegalauan saya soal saya merasa stagnan, saya ketemu dengan satu komunitas kayak rumah kedua saya curhat aja. Semua apa yang saya rasakan, segala kegalauan saya jadi kayak dikuatkan dan diberikan masukan bahwa Mike, stop untuk lihat apa yang ada di tangan orang lain. Stop untuk iri hati. Kalau kamu nggak iri hati, fokus kamu nggak akan terganggu. Disitulah saya mulai, oke, saya nggak mau lagi lihat apa yang ada di tangan teman saya. Waktu itu yang ada adalah penyiar pengganti. Well, kalau ada orang sakit, saya masuk. Ada orang-orang suka bilang, malu lah kalau kita cuma jadi sidekick, kita nggak jadi peran utamanya. Menurut saya, ketika mindset saya sudah berubah, karena banyak masukan dan didoakan, saya mulai melihat bahwa, hey, saya mau gantiin orang kek, saya cuma statusnya penyiar pengganti, I'm okay with that, saya nggak apa-apa. Ternyata ketika saya gantiin banyak, dan ketika saya coba mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, promosi itu tanpa saya harapkan datang kepada hidup saya. Mulai dari saya jadi news presenter yang cuma 1 menit, lalu jadi news anchor, megang program 1 hari, lalu 2 hari, lalu 5 hari. Lalu mulai pagi, siang, setelah itu pagi, siang, sore. Dan banyak hal yang Tuhan bukakan di dalam hidup saya sih. Mungkin Tuhan bisa jentikan tangannya atau jarinya dan promosi itu langsung datang. Tapi yang Tuhan mau perubahan hati saya. Saya jadi lebih menghargai dan I'm okay kalau teman saya lebih sukses daripada saya. Saya percaya ketika kita setia sama hal kecil, Tuhan akan kasih perkara-perkara besar untuk kita kerjakan. Saya Michael Chandra, ini aku dan sebuah cerita.